Siang itu, matahari seolah menumpahkan seluruh amarahnya ke atas kota Surabaya. Aspal di jalan Tunjungan menguap, menciptakan fatamorgana di kejauhan, sementara deru klakson, teriakan pedagang asongan, dan raungan mesin kendaraan berbaur menjadi musik kota yang riuh dan tanpa jeda. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang gadis berseragam putih abu-abu berjalan dengan langkah yang sedikit tergesa, menyusuri trotoar yang ramai di dekat halte Tunjungan. Namanya Citra. Ia adalah siswi kelas 3 di salah satu SMA negeri kompleks yang ternama di Surabaya, baru saja menyelesaikan sesi bimbingan belajar tambahan untuk persiapan ujian akhir. Di tangannya, ia menjinjing sebuah tas kain lusuh yang penuh dengan buku-buku tebal, dan di bahunya tergantung sebuah kamera digital kecil. Kamera itu adalah sahabat setianya, alat yang biasa ia gunakan untuk mendokumentasikan tugas-tugas jurnalistik sekolah. Citra tergabung dalam ekstrakurikuler jurnalistik, sebuah pilihan yang lahir dari kecintaannya pada cerita dan kebenaran. Hari itu, ia sedang mengerjakan sebuah liputan mendalam dengan tema yang cukup menantang, perilaku aparat di ruang publik. Tujuannya sederhana saja, ia hanya ingin merekam interaksi alami antara masyarakat dan aparat keamanan, menangkap potret jujur tentang bagaimana kekuasaan dan pelayanan publik bertemu di jalanan. Namun, siapa yang bisa menduga bahwa liputan sederhana seorang siswi SMA hari itu akan meledak menjadi berita besar yang tidak hanya mengubah nasibnya, tetapi juga nasib banyak orang lain. Suasana di trotoar-trotoar dekat halte itu padat menyesakan. Beberapa pedagang kaki lima dengan gesit menjajakan dagangannya, mulai dari es teh dingin hingga gorengan yang masih hangat. Para pekerja kantoran berjalan cepat, wajah mereka tegang mengejar waktu, sementara para pengemudi ojek daring berkerumun di bawah bayangan ruko, mata mereka tak lepas dari layar ponsel. Citra menemukan sedikit keteduhan di bawah rindangnya pohon trembesi yang besar, mencoba menyalakan kameranya tanpa menarik perhatian. Matanya mengawasi keadaan sekitar, mencari sebuah momen yang bisa ia abadikan. Di seberang jalan, seorang polisi berseragam lengkap berdiri tegak di dekat sebuah pos keamanan kecil. Sosoknya tampak sangar dan kaku. Wajahnya keras, rahangnya tegas, dan sepasang kacamata hitam menyembunyikan tatapan matanya, menambah kesan intimidatif. Papan nama di dadanya terukir jelas, Aibtu Santoso. Orang-orang di sekitar tampak enggan mendekat. Dari bisik-bisik yang pernah ia dengar, Aibtu Santoso memang terkenal galak di wilayah itu. Ia sering memarahi pedagang kaki lima yang dianggapnya melanggar batas trotoar, terkadang dengan nada yang kelewat kasar dan merendahkan. Citra memperhatikan dari kejauhan. Ia menyalakan mode video di kameranya, lensa kecil itu kini menjadi matanya. Sambil menatap layar, ia membatin, kalau aku bisa menangkap sebuah interaksi yang nyata, tanpa rekayasa, tulisanku bisa sangat kuat. Tapi aku harus ekstra hati-hati, jangan sampai ketahuan. Ia memposisikan dirinya seolah sedang menunggu jemputan, kameranya ia pegang rendah, tersembunyi di balik tas kainnya. Kejadian tak terduga itu terjadi sekitar pukul 1:30 siang. Seorang ibu paruh baya mendorong gerobak sayur tuanya melintasi trotoar. Roda gerobaknya yang sudah aus tersangkut di sebuah lubang pada paving trotoar yang rusak, membuat sebagian dagangannya, beberapa ikat bayam dan kangkung, jatuh berserakan di tanah yang berdebu. Aibtu Santoso, yang berdiri tak jauh dari situ, langsung berteriak dengan suara yang menggelegar, membelah kebisingan jalanan. "Bu, sudah dibilang jangan lewat sini. Ini trotoar buat pejalan kaki, bukan buat gerobak." Nada suaranya begitu kasar, penuh cemoohan. Ibu itu, dengan wajah panik, terbata-bata menjawab, "Maaf, Pak. Saya cuma mau menyeberang ke pasar seberang. Panas sekali kalau lewat jalan raya." "Alasan saja. Tiap hari juga begini." "Pergi sana atau gerobakmu saya sita sekalian," bentak Aibtu Santoso lagi, sama sekali tidak menunjukkan empati.
Jari Citra menekan tombol rekam. Kamera di tangannya sedikit bergetar, entah karena gugup atau marah, tapi fokusnya tetap terjaga. Ia tahu, momen ini penting. Ini adalah potret kecil dari arogansi kekuasaan yang sering kali disalahgunakan, sebuah cerita yang harus diangkat. Namun, di tengah konsentrasinya, tiba-tiba Aibtu Santoso menoleh. Kacamata hitamnya tidak mampu menyembunyikan arah tatapannya yang tajam, lurus ke arah Citra. "Hei, kamu! Ngapain kamu di situ?" teriaknya, suaranya kini ditujukan padanya. Citra terkejut bukan main. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia mencoba untuk tetap tenang, memasang wajah polos. "Saya cuma lewat, Pak." "Lewat apaan? Itu kamera kenapa nyala?" Aibtu Santoso berjalan mendekat dengan langkah-langkah lebar yang mengancam. Citra buru-buru menurunkan kameranya. Ini untuk tugas sekolah, Pak." "Sekolah apaan? Seenaknya merekam-rekam polisi. Kamu pikir ini syuting film?" Suasana di sekitar mereka langsung hening. Beberapa orang yang tadinya berlalu lalang kini berhenti, mata mereka tertuju pada adegan yang sedang berlangsung. Citra mencoba menjelaskan lebih lanjut, tetapi Aibtu Santoso sudah terlanjur kehilangan kesabaran. Dengan gerakan cepat, ia merampas tas kain yang dipegang Citra. Dan tanpa diduga sama sekali, ia menendang tas itu dengan keras. Tendangannya mengenai kaki Citra, membuatnya kehilangan keseimbangan dan tersungkur ke lantai trotoar yang panas dan kotor. Semua yang melihat terkejut. Udara seolah membeku. Seorang bapak-bapak yang sedang duduk di warung kopi di dekat situ berseru, "Waduh, Pak! Anak sekolah jangan ditendang begitu, Pak!" Tapi Aibtu Santoso hanya membentak balik dengan angkuh. "Ini urusan saya. Jangan ikut campur." Citra berusaha untuk bangun, wajahnya pucat pasi, menahan rasa sakit dan malu. Namun, di tengah guncangan dan kepanikan itu, matanya masih sempat menangkap pemandangan yang krusial. Kamera digitalnya, yang terlepas dari genggamannya, jatuh di pinggir trotoar. Dan di sudut layarnya, sebuah lampu merah kecil masih berkedip pelan. Semua kejadian barusan, setiap detik penghinaan itu, terekam. Dalam hatinya, sebuah tekad membara. Kalau video ini tersebar, orang seperti dia tidak akan bisa seenaknya lagi. Namun, ia tahu melawan di tempat itu hanya akan memperburuk keadaan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya memungut kameranya dengan tangan gemetar, menatap Aibtu Santoso dengan tatapan yang dingin dan datar, lalu berbalik dan berjalan menjauh, sekuat tenaga menahan air mata yang mendesak keluar. Sore harinya, Citra sampai di rumah kontrakannya yang sederhana di daerah Gubeng. Ibunya, Buati, yang sedang menyapu teras, menyambutnya dengan cemas. "Loh, Nak. Kamu pulang kok jalannya pincang begitu? Ada apa?" Citra diam sejenak, rasa sakit di kakinya kini bercampur dengan gejolak emosi di dadanya. Ia tidak menjawab, hanya masuk ke dalam rumah, menyalakan laptop tuanya, dan menunjukkan video yang baru saja ia rekam. "Lihat ini, Bu. Polisi tadi menendang aku." Buati menatap layar laptop dengan mata membelalak, kemarahan perlahan membakar wajahnya yang biasanya teduh. "Astagfirullah! Tega sekali. Memangnya kamu salah apa?" "Aku tidak salah apa-apa, Bu. Aku cuma merekam dia membentak seorang pedagang. Tapi malah aku yang kena." Buati langsung memeluk anaknya erat-erat. Air matanya jatuh membasahi seragam Citra. "Dunia ini makin aneh, Nak. Tapi kamu harus hati-hati. Jangan main-main sama aparat, mereka punya kuasa." Citra mengangguk dalam pelukan ibunya. Tapi di dalam kepalanya,
tekadnya justru semakin kuat. Setelah ibunya tenang, ia kembali ke depan laptopnya, menyalin file video itu ke dalam beberapa folder cadangan, dan mulai menulis laporan singkat tentang kronologi kejadian. Ia tidak tahu bagaimana cara melapor secara resmi, ia juga tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi ia tahu satu hal, video ini adalah bukti, dan bukti ini tidak boleh hilang. Keesokan harinya, suasana di ruang jurnalistik sekolah terasa hangat seperti biasa, kontras dengan mendung di hati Citra. Ia datang dengan wajah yang masih lesu dan langkah yang sedikit tertatih. Teman baiknya, Dewi, langsung menghampirinya. "Kamu kenapa, Cit? Kok jalanmu aneh gitu?" Citra menghela napas panjang, lalu menjawab lirih, "Aku ditendang polisi kemarin." "Apa? Serius kamu?" seru Dewi tak percaya. Citra tidak banyak bicara. Ia membuka laptopnya dan memutar video itu di depan Dewi dan beberapa teman lainnya yang sedang berkumpul. Ruangan yang tadinya ramai mendadak senyap. Suara Aibtu Santoso terdengar begitu jelas dan mengerikan dari speaker laptop, kasar, penuh amarah, dan diakhiri dengan suara bentakan keras serta gambar yang berguncang saat ia menendang tas Citra. Dewi menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Ya Tuhan, Cit! Ini jelas banget rekamannya. Kamu harus lapor." "Aku takut, Wai," jawab Citra jujur. "Kalau aku lapor, nanti malah aku yang disalahkan." Dicari-cari kesalahannya. Tepat saat itu, guru pembimbing jurnalistik mereka, Pak Budi, masuk ke dalam ruangan. Melihat wajah murid-muridnya yang begitu serius dan tegang, ia pun mendekat. "Ada apa ini? Kok serius sekali?" Dengan sedikit ragu, Citra menunjukkan video itu kepada Pak Budi. Setelah menontonnya sampai selesai, Pak Budi terdiam selama beberapa detik, wajahnya berubah serius. "Ini masalah berat, Citra. Tapi ini juga bukti yang sangat penting. Kamu punya bukti yang sangat kuat." "Saya harus bagaimana, Pak?" tanya Citra, suaranya bergetar. "Kalau kamu siap, saya akan bantu kamu melapor. Ada lembaga pengawas internal polisi, namanya Propam. Tapi, kamu harus siap mental, karena mereka pasti akan memeriksa kamu juga secara mendalam. Prosesnya tidak akan mudah." Citra menatap kembali layar laptopnya. Ia melihat pantulan dirinya di video itu saat ia jatuh terjerembab di trotoar. Wajahnya yang pucat, tatapannya yang kaget. Lalu ia mengangkat kepala, menatap Pak Budi, dan mengangguk pelan. "Saya siap, Pak. Saya tidak mau hal seperti ini terjadi lagi ke orang lain." 2 hari kemudian, ditemani oleh Pak Budi dan ibunya, Citra mendatangi kantor divisi Propam Polda Jawa Timur. Di sana, dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menyerahkan sebuah flash disk berisi video itu sebagai bukti laporan. Petugas penerima laporan, seorang pria paruh baya dengan kumis tebal, sempat terkejut melihat seorang pelapor yang masih mengenakan seragam SMA. Kamu melaporkan polisi?" tanyanya dengan nada heran. "Serius?" "Iya, Pak. Dan ini buktinya," jawab Citra tegas. Mereka menonton video itu bersama-sama di sebuah komputer kantor. Ruangan itu mendadak hening, hanya suara dari rekaman kamera yang memutar kembali drama di trotoar Jalan Tunjungan. Setelah video selesai, petugas itu menatap Citra dengan tatapan yang berbeda, lebih serius dan penuh hormat. "Terima kasih sudah berani melapor, Dik. Ini bukti yang sangat penting. Kami akan segera menindaklanjutinya." Citra mengangguk. Tapi jauh di dalam hatinya, ada sedikit keraguan. Ia sudah terlalu sering mendengar cerita tentang laporan masyarakat yang menguap begitu saja, hilang tanpa kabar ditelan birokrasi. Namun, seminggu kemudian,
sebuah kabar tak terduga datang dan mengubah segalanya. Entah bagaimana caranya, potongan video itu bocor dan beredar luas di media sosial. Mungkin seseorang dari sekolah, atau mungkin seseorang dari kantor propam sendiri yang membocorkannya. Tidak ada yang tahu pasti. Tapi dampaknya luar biasa. Dalam waktu 1 malam, video polisi tendang siswi di trotoar Tunjungan menjadi viral di seluruh Indonesia. Tagar Surabaya tidak aman dan copot oknum arogan menjadi trending di X, Instagram, dan TikTok. Ribuan, bahkan jutaan komentar membanjiri jagat maya. Parah banget! Polisi model begini masih ada saja di zaman sekarang. Salut buat adik siswi itu. Berani banget merekam dan melapor. Semoga anak itu dilindungi. Jangan sampai korban diintimidasi. Kawal kasus ini sampai tuntas. Citra sempat panik. Notifikasi di ponselnya terus berdenting tanpa henti. Beberapa wartawan dari media lokal dan nasional mulai menghubunginya melalui pesan langsung, menanyakan kronologi kejadian. "Cit, kamu aman?" tanya Dewi melalui chat WhatsApp. "Belum tahu, why? Aku malah takut dicari sama polisi itu," balas Citra cemas. Di sisi lain, Pak Budi mencoba menenangkannya melalui telepon. "Tenang, Citra. Sekarang kamu memang harus lebih hati-hati. Jangan keluar rumah sendirian dulu. Tapi ingat, kamu sudah berada di jalur yang benar. Publik ada di pihakmu." Citra menatap layar ponselnya yang menampilkan ribuan komentar dukungan. Perasaannya campur aduk. Takut, cemas, tapi juga lega. Ada kekuatan besar yang kini berdiri di belakangnya. Mungkin memang begini caranya kebenaran menemukan jalannya, gumamnya pada diri sendiri. Respons dari pihak kepolisian tidak butuh waktu lama. Didesak oleh tekanan publik yang begitu besar, Kepolisian Daerah Jawa Timur akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi dalam sebuah konferensi pers. Seorang juru bicara, dengan wajah serius dan nada bicara yang hati-hati, berdiri di hadapan puluhan wartawan. "Kami sangat menyesalkan tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh salah satu anggota kami, yang terekam melakukan kekerasan terhadap seorang pelajar. Saat ini, yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan intensif oleh Propam." Nama Aibtu Santoso langsung menjadi sorotan utama. Wartawan mengepung rumahnya, tapi ia menolak untuk diwawancarai. Menurut kabar yang beredar, ia telah dipindahkan sementara ke bagian administrasi sambil menunggu jadwal sidang etik. Tekanan masyarakat begitu besar. Video-video lanjutan mulai muncul, memperlihatkan beberapa warga sekitar Tunjungan yang berani bersaksi bahwa memang Aibtu Santoso sering bersikap kasar dan arogan di area tersebut. Sementara itu, Citra memilih untuk tetap bungkam di hadapan media. Ia menolak semua tawaran wawancara, merasa bahwa videonya sudah berbicara lebih dari cukup. Ia hanya menulis satu pesan singkat di akun media sosial pribadinya, "Aku hanya ingin semua orang diperlakukan dengan adil dan manusiawi, apapun seragam yang mereka pakai dan apapun pekerjaan mereka." 3 minggu telah berlalu sejak video itu mengguncang Indonesia. Hidup Citra berubah drastis. Sejak pagi, ia tidak lagi bisa berangkat ke sekolah dengan tenang. Terkadang ada wartawan yang menunggu di depan gerbang rumahnya. Ada tetangga yang berbisik-bisik setiap kali ia lewat. Beberapa orang memberinya semangat, tapi tak sedikit pula yang menatapnya dengan sinis. "Wah, itu anak yang bikin ramai soal polisi itu, ya?" "Iya, Bu. Kasihan juga, tapi berani sekali. Hati-hati, nanti malah dia yang dipanggil lagi sama polisi." Citra pura-pura tidak mendengar, tapi di dalam hati, kalimat-kalimat itu terasa seperti duri-duri kecil yang menusuk. Suatu sore, sepulang sekolah, seorang petugas Propam datang ke rumah kontrakannya.
Ia datang dengan sikap yang sangat sopan, menunjukkan surat resmi. Selamat sore, Bu. Kami dari Divisi Propam Polda Jatim. Mohon izin, kami ingin menyampaikan surat panggilan kepada Saudari Citra sebagai saksi dalam sidang kode etik anggota Aibtu Santoso. Citra menatap surat itu lama. Ini bukanlah sebuah kejutan, tapi tetap saja membuat jantungnya berdebar kencang. Ia menatap ibunya, yang memberinya anggukan pelan. Datang saja, Nak. Jangan takut. Kamu kan hanya akan bicara jujur. Citra mengangguk. Tapi malam itu, matanya sulit terpejam. Dalam benaknya, ia terus membayangkan harus bertemu lagi dengan orang yang pernah menendangnya di depan umum. Hari sidang etik pun tiba. Lokasinya berada di sebuah ruang sidang internal di markas Polda Jawa Timur. Ruangan itu sederhana, dengan meja panjang dan kursi-kursi kayu, tapi atmosfernya terasa begitu tegang dan berat. Di ujung ruangan, 3 orang perwira polisi senior duduk sebagai majelis etik, wajah mereka tanpa ekspresi. Citra datang ditemani Pak Budi dan ibunya. Ia mengenakan seragam SMA lengkap, seolah ingin menegaskan identitasnya sebagai pelajar. Kamera media tidak diizinkan masuk, tapi beberapa wartawan sudah menunggu dengan setia di luar ruangan. Di sisi lain ruangan, Aibtu Santoso duduk dengan wajah tertunduk. Ia tampak jauh lebih tua dari terakhir kali Citra melihatnya. Rambutnya sedikit acak-acakan, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya yang tampak lelah. Seragamnya kini polos tanpa atribut dinas apapun, hanya sebuah kemeja biasa dengan tanda terperiksa. Majelis membuka sidang. Saudari Citra, silakan jelaskan kejadian yang Anda alami pada tanggal 4 Agustus di trotoar halte Tunjungan. Suara Citra awalnya bergetar, tapi perlahan menjadi lebih tegas dan jelas. Ia menceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Bagaimana ia sedang mengerjakan tugas jurnalistik, bagaimana ia melihat polisi itu menegur seorang pedagang sayur dengan kasar, hingga akhirnya bagaimana ia dihampiri dan tasnya ditendang hingga ia terjatuh. Setelah ia selesai berbicara, suasana hening sejenak. Salah satu anggota majelis bertanya, apakah saudari merasa bahwa tindakan anggota tersebut telah melanggar sopan santun dan etika kepolisian? Iya, Pak, jawab Citra mantap. Karena saya tidak melakukan kesalahan dan tidak mengancam siapapun. Saya hanya merekam untuk tugas saya sebagai seorang pelajar. Aibtu Santoso semakin menundukkan kepalanya. Lalu, tiba-tiba ia angkat bicara, suaranya serak. Saya hilaf, Yang Mulia. Saya sedang emosi karena tekanan tugas dan masalah di rumah. Saya tidak tahu kalau dia sedang merekam untuk tugas sekolah. Majelis menatapnya dengan tajam. Tapi Anda menendang seorang pelajar perempuan. Apakah itu bisa dibenarkan dengan alasan apapun? Tidak ada jawaban. Hanya suara desiran pelan dari pendingin ruangan yang terdengar. Sidang berlangsung hampir 2 jam. Setelah semua saksi memberikan keterangan, majelis meminta waktu untuk bermusyawarah. Sementara itu, Citra duduk di bangku tunggu di luar ruangan bersama ibunya. Tak lama kemudian, Aibtu Santoso mendekatinya dengan langkah pelan dan ragu. Nak, katanya lirih. Citra menatapnya dengan hati-hati. Saya mau minta maaf, lanjutnya. Waktu itu saya sedang kalut, banyak masalah keluarga. Tapi saya tahu, saya tidak seharusnya melampiaskannya kepadamu. Air mata Citra menetes tanpa bisa ia tahan. Bukan air mata kesedihan, tapi kelegaan. Saya tidak membenci Bapak, ucapnya pelan. Saya hanya kecewa. Karena seragam yang Bapak pakai seharusnya untuk melindungi, bukan menyakiti. Aibtu Santoso menunduk lama, bahunya berguncang pelan.
Saya tahu saya sudah salah besar. Bu Wati, yang duduk di sebelah Citra, ikut menatap pria itu. Kami sudah maafkan, Pak. Tapi semoga kejadian ini tidak akan pernah terulang lagi ke anak-anak lain. Pria itu mengangguk dengan mata yang memerah. Terima kasih, Bu. Setelah menunggu hampir 1 jam, majelis akhirnya kembali masuk ke ruang sidang. Semua yang hadir berdiri. Ketua majelis membacakan keputusan dengan suara yang tegas dan berat. Setelah mempertimbangkan seluruh keterangan saksi dan bukti rekaman video, majelis menyatakan bahwa terperiksa Aibtu Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi Polri. Suasana semakin hening. Citra menatap lurus ke depan, jantungnya berdebar. Dengan demikian, terperiksa dijatuhi hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia. Beberapa orang di ruangan itu menarik napas panjang. Aibtu Santoso menunduk dalam-dalam. Ia tidak membantah, tidak menangis, hanya diam membisu, menerima takdirnya. Ketua majelis mengetukkan palu. Sidang dinyatakan selesai. Terima kasih kepada saksi atas keberaniannya. Citra terduduk lemas di kursinya. Ia tidak tahu harus merasa apa. Lega, sedih, atau bangga. Yang jelas, sebuah beban berat yang selama ini menekan dadanya terasa sedikit terangkat. Di luar gedung, wartawan sudah menunggu. Tapi Citra menolak memberikan komentar panjang. Ia hanya berkata singkat di depan kamera, "Saya harap semua orang bisa belajar dari kejadian ini. Kita semua punya hak untuk dihormati, siapapun kita." Kalimat sederhana itu kembali viral, namun kali ini bukan karena tragedi, melainkan karena ketegasan dan ketulusan seorang pelajar. Beberapa hari kemudian, Sekolah Citra menerima surat penghargaan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya karena dianggap telah mendidik siswi yang berani menegakkan kebenaran. Di sisi lain, video wawancara singkatnya dijadikan bahan pembelajaran di beberapa SMA sebagai contoh etika sosial dan keberanian warga negara muda. 3 bulan kemudian, Citra menerima kabar dari seorang wartawan bahwa Aibtu Santoso kini bekerja sebagai satpam di sebuah pabrik di Sidoarjo. Suatu sore, tanpa sepengetahuan ibunya, Citra memberanikan diri mendatangi pabrik itu. Ia ingin menutup babak ini dalam hidupnya dengan damai. Begitu sampai di pos keamanan, pria itu menatapnya dengan kaget. "Citra?" "Iya, Pak. Maaf kalau saya datang tiba-tiba. Saya hanya mau memberikan ini." Ia menyerahkan sebuah bungkusan kecil berisi makanan ringan dan sepucuk surat. "Surat apa ini?" "Surat terima kasih. Karena Bapak sudah berani mengakui kesalahan waktu itu." Aibtu Santoso membuka amplop itu perlahan. Isinya hanya selembar kertas bertuliskan tangan. "Pak Santoso, saya sudah belajar banyak dari kejadian itu. Saya belajar bahwa kekerasan tidak akan membuat orang takut, ia hanya menciptakan luka. Tapi keberanian untuk mengakui kesalahan membuat kita menjadi manusia lagi. Salam, Citra." Mata Aibtu Santoso berkaca-kaca. Ia berdiri dan menyalami gadis itu. "Kamu anak yang baik, Nak. Maafkan Bapak sudah membuatmu trauma." "Saya sudah memaafkan dari lama, Pak." Mereka berpisah dengan tenang. Dan entah kenapa, hari itu udara di Sidoarjo terasa lebih ringan bagi keduanya. Cerita Citra ternyata membawa perubahan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Beberapa bulan kemudian, Mabes Polri mengeluarkan surat edaran baru tentang pentingnya pelatihan etika pelayanan publik dan manajemen emosi bagi seluruh anggota lapangan. Salah satu contoh kasus yang dipakai dalam materi pelatihan itu adalah kasus siswi trotoar Tunjungan. Citra pun diundang untuk berbicara dalam sebuah seminar pendidikan karakter di Balai Kota Surabaya.
Ia berbicara di hadapan para guru dan ratusan pelajar dari seluruh kota. "Saya bukan pahlawan," katanya di atas panggung. "Saya hanya orang biasa yang kebetulan punya bukti dan sedikit keberanian. Tapi kalau semua dari kita berani melawan ketidakadilan sekecil apapun, negara ini pasti bisa jadi tempat yang lebih baik." Tepuk tangan menggema di aula itu. Pak Budi, yang duduk di barisan depan, menunduk haru. Setelah acara, banyak siswa mendekatinya, meminta foto, meminta saran. Tapi Citra hanya tersenyum. Ia tidak merasa istimewa. Ia hanya ingin semua orang tahu bahwa menegakkan kebenaran bukanlah urusan orang-orang hebat, tapi urusan hati nurani setiap manusia. Setahun kemudian, di trotoar yang sama, Citra duduk di sebuah bangku taman yang baru dibangun di dekat halte Tunjungan. Pohon trembesi itu masih berdiri gagah, tapi trotoarnya kini sudah diperbaiki dan bersih. Ia membawa kamera yang sama, tapi kali ini bukan untuk merekam aparat, melainkan untuk memotret senyum seorang pedagang kaki lima yang kini berjualan dengan tenang di bawah tenda yang telah disediakan pemerintah kota. Udara sore di Surabaya terasa hangat, dan di wajah Citra terpancar kedamaian seorang yang telah berdamai